Halo, selamat datang di podcast Sunar ya. Di mana kita bakalan bahas banyak hal yang tadi tentang pengalaman mulai bisnis dan juga insight yang bisa kita jadi pelajaran ya. Kali ini kita kedatangan spesial yaitu Kak Raisya. Halo semuanya, perkenalkan saya Raisya Basmira, mahasiswa Sains yang juga ada bisnis yang bisnis pakang, syarat dan menjahit banyak animal dan mahasiswa Sains kesini lagi. Biasanya itu mahasiswa zaman sekarang itu jarang ya ada berbisnis untuk sambil kuliah. Tapi Kak Raisya ini sekalian juga ya. Terima kasih. Oke, langsung saja kita pertanyaan pertama. Iya. Ini kalau boleh tahu apa sih yang mendorong kakak buat mulai bisnis gitu? Mulai bisnis karena pertamanya itu orang tua bisnis tidak bisnis. Pertama yang mau kalah dengan siapa? Bukan pakai nama saya ya, dengan siapa ya? Iya. Jadi karena orang tua mama itu lebih suka buat bisnis, jadi bawa kayak kenapa kita coba? Karena saya juga itu di tempat kalau saya sama dengan D2 bukannya. Jadi dari SMP saya terus jualan sebagai keluarga bros yang mana dan binder saya jual betul. Jadi juga bisnisnya muat ya atau sudah disalurkan dari orang tua? Iya. Nah, SMP juga saya jualan yang orang lain beli barang budi ya, hal lucu saya kemarin juga pernah sempat beli. Saya juga depan dekat jualan tempat kalau juga karena ya saya jadi semua sih dibilang semua sih saya coba karena saya cerita teman-teman akhirnya emang juga yang jadi mulai iya akhirnya kuliah sini yang udah tahan 1,5 tahun udah terlalu pernah berawal mulai di kampus kalau masuk bulan ini kita masuk saya doang. Iya, sayangnya juga Raisya ini sambil promosi ya di berbagai media sosial. Iya. Jadi saya tahu juga. Oke nih, sebagai anak kuliahan, gimana nih cerita supaya Kak Raisya ini memberanikan diri buat terjun langsung ke dunia bisnis di tengah kesibukan kantor ini. Mungkin karena saya udah terbiasa jualan sejak dulu masa sekolah. Jadi saya merasa bosan karena sebenarnya aja, jadi saya coba jualan untuk siapa sendiri dan kebetulan siapa kecil logistik belum ada yang jual saat saya jalan ya biasanya satu orang bahkan kayak sepi saya lihat karena banyak vertikal saya cari di Instagram pun nggak ada yang jual gitu, kalau ada tuh mungkin di PR gitu, makanya saya ya udah saya coba jualan dan alhamdulillah gitu. Jadi emang udah beradaptasi juga dari sekolah gitu. Iya. Emang bisa membantu aja. Iya, dan udah terbiasa dan sangat terbiasa. Selama berjalannya bisnis ini tantangan yang paling berat menurut Kak Raisya sebagai mahasiswa itu apa sih? Mungkin nggak ada di waktu tidurnya waktu kerja karena siap saya itu jam 6 saya bangun sampai jam 12 saya masih di kampus atau kadang-kadang ada yang jam 3 masuk ke jam 4 bisa kah. Jadi nanti kalau udah jam 12 saya narik putar ke rumah, sholat, makan, istirahat. Jam 3 saya pergi ke tempat kerja saya, kemudian kerja saya ada offline dari di toko. Di situ sampai jam 10 atau jam 9. Setelah dari situ saya istirahat dulu, baru buat nulis. Jadi menurut Kak Raisya sebagai mahasiswa kayak jam tidurnya kurang ya? Iya, jam tidurnya kurang. Berarti aktivitas akademik itu apa sebenarnya yang menurut Kak Raisya terlaku itu ada nggak? Kalau aktivitas akademik paling nugas ya, nugas kita harus betul cari di mana kosong di situ kita buat. Untuk
Biar bisa, ini nggak masuk, jadi saya mau setelah perpus, saya buat tegangan saya perpus, dan harus terbiasa dengan diri sendiri yang kayak gimana, jadi kan nggak boleh saya harus kayak kalau perpus sama teman-teman saya. Jadi harus membiasakan diri yang kayak kalau ada waktu kita harus kerja itu lah. Iya, kerja. Karena saya tahu yang terus masalah kayak pengen iso, saya juga selalu sendiri. Saya sering juga ya udah saya sama dari materi dari fisik ke sana. Iya, segitu. Paling kalau memang ada sampah, saya kadang buat artikel dan lain sebagainya, saya harus menyediakan waktu sehari Buat apa itu? untuk buat tugas. Ya, contoh bawa gimana orang-orang ada di nongkrong, saya mau bawa juga. Sekarang kesibukan saya juga tuan di sini. Kak boleh gak cerita tanya spill lah gitu ya, kayak modal awal buat perjualan itu. Modal awalnya tuh mungkin 50 atau 80-an, hampir sampai 100. Karena kan beli loyang, cetakan motor saya mau beli masih bahan bulan gitu kan, masih kayak minim sekali karena bulannya nih mau ada offer, maupun offer tentang kriom di lebih yang lama tidak saya membuat misalnya yang naik turun dia. Tapi saya masih pakai amping karena kemarin setelah beli offer yang minir sekali dapat loyang jadi saya laptop gitu. Kak Aisyah, kalau dibandingin dari awal sampai sekarang, gimana sih menurut kakak perkembangan bisnis kakak itu? Perkembangan sangat luar biasa ya, karena kan kalau saya sistemnya itu per minggu, karena penjualan saya sekarang seminggu seperti itu. Untuk minggu depan bawa order untuk ngebagikan gitu, misalnya pesanan sini Selasa Rabu, nah bisa tuh saya buat. Kalau saya Selasa Rabu kan masih enak kalau sekali buat, tapi kalau nanti cuma Sabtu saya harus buatnya di minggu. Mungkin mau apa hasilnya tuh kebetulannya kan sampai kuliah gitu. Ya kalau minggu awal masih satu, masih itu soal. Kalau sekarang minimal seminggu tuh ada tidak bisa kan, atau enggak sampai 7 sampai 9 gitu. Nah untuk cara berjualan sendiri, Kak Aisyah itu sistemnya di mana? Offline atau online ataupun gabungan keduanya ini? Kebetulan masih offline. Masih online, masih menggunakan Instagram, menggunakan WhatsApp, ya. Kalau sistem pre-order lagi kan, karena kan mau produce, ya masih press produce dia sampai bulan. Kalau baju masih press, masih ever, masih ada. Karena saya suka ada yang ada gitu, kan. Kalau sebenarnya langsung. Jadi sistemnya tuh gabungan ya itu cara offline sama offline, karena di rumah ya kan kita saya pakai sistem budget. Masih saya sendirian. Di kondisi bahan baku yang naik itu gimana sih Kak Aisyah menentukan uang harga gitu? Dan konsumennya tuh kayak nggak langsung lari gitu. Pastinya awalnya kita tahu dulu ke konsumennya. Misalnya Kak minggu depan tapi udah naik harga ya, jadi Rp40.000 dulu harga saya nggak pernah naik harga ya Rp40.000 karena saya lihat biaya ini makin mahal ya, bahan mahal. Jadi saya ini Rp40.000. Jadi ketika sudah kasih tahu konsumennya tahu. Jadi berangkat kayak besok Rp40.000. Jadi ketika dia pengen dia nggak siapin uang Rp35.000 tapi ada Rp40.000. Jadi konsumen tahu gitu lah ya, istilahnya kayak ancang-ancang. Iya, boleh bisa. Kalau dia nggak bisa minggu lalu, pas ada konser awal saya sampai awal sebelumnya ini harganya udah naik jadi Rp40.000. Jadi konsumennya tuh kayak gampang lari ya, kayak selalu itu. Gitu. Dalam hal keuangan gimana ya Kak Aisyah itu atau pengeluaran untuk pemasukan gitu biar bisnisnya tuh tetap lancar gitu, tetap berjalan dan biar gak boros. Cara buatnya itu pasti tetap harus tulis pengeluaran masukan itu dari cerita mana. Nah, dan tuh saya cari FDB-nya apa ya, FDB itu saya lupa. Dan dia kayak catatan pengeluaran bukan, dia catat biaya bahan sampai oven kah yang loyang dan lain sebagainya seperti buat ada 100
itu kita harus mencari berapa unit yang harus kita lakukan untuk paling mudah sama videonya untuk main harus kalkulasinya ya. Jadi saya simpan, mungkin satu bulannya saya sekitar 5 atau 10.000 saya simpan gitu. Sisanya lagi saya tambah lagi untuk udah bahan-bahan untuk kompromisnya yang bahan-bahan kayak batu kong, coklat, dan lain sebagainya gitu. Kak Resya, kalau lagi sampai atau jauh gitu, apa sih yang bisa jadi motivasi dia? Kakak tuh tuh semangat biar dijalanin bisnisnya baru. Kalau sampai ketemu jauh, Yang caranya spesial. Maksudnya itu kalau saya sudah merasa sangat sakit, saya pasti membiarkan diri saya capek. Saya istirahat dulu. Karena saya yang aktivitas edukasi yang jadi mono. Jadi saya akan bakal pilih untuk istirahat yang santai dan lama-lama itu tidur. Saya pernah di dalam posisinya tidur kayak orang mati, mau pulih energi lagi. Nah, pas kasih feedback untuk saya itu beristirahat dengan keadaan tidur sendiri. Jadi pastikan badan lelah balik mulai juga. Dan cara semangatnya ya gitu, saya tetap mendengar karena badan saya tak pagi. Kalau dia nggak salah ngomong saya polis kan, nanti saya mati muda banyak intinya hasil yang uang udah dia sendiri sebagai saya saya atau sangat dulu apa yang saya pilih selama ini atau saya jangan gitu mudahnya siapa yang buat kan? Ya. Menurut kakak seberapa penting sih pelayanan ke konsumen itu kan? Kalau boleh tahu tuh apa sih tren biar konsumen balik lagi itu melalui pelayanan kita? Seberapa penting, sangat penting sekali karena kan konsumen ini bisa jadi kita datang lagi karena kita lama dan paling karena itu kita datang apa mau kondisinya dan tidak kita jalan kita harus berusaha juga kita harus sama rumah. Mau itu offline atau online gitu kayak halo kakak gimana, kakak pesan kopi sih nggak apa gitu. Soalnya kita juga sebagai konsumen tuh pasti melihat lah watak dari pelaku bisnis tersebut. Kalau misalnya dia juga kita sebagai konsumen tuh kayak pasti ada rasa kayak aku nggak bakal lagi rasanya karena kita kan benar jadi konsumen ya, kita juga konsumen juga dong bisa nyari ya. Iya benar. Jadi rasanya tuh kayak masa abang ini nggak kasih tahu sih apa yang lagu itu. Jadi saya tuh kayak kakak mau pesan produk apa, tapi ada tadi A B C dan D ada BB ada coba chip ada coba parah kakak main gimana kakak sampai main. Jadi customer tuh tahu kemana dia mau pesan apa. Full service yang teragam. Jadi kita sebagai konsumen ngerasa kayak dihargai. Dihargai lah sebagai gitu kan. Jadi kayak diperhatikan oleh bisa oleh seseorang. Kak Resya, ini sebagai mahasiswa studi bisnis, gimana sih cara kakak bagi waktu antara buat kuliah, buat bisnis terus buat bicara di museum juga gitu? Gimana caranya? Tadi saya juga. Tapi saya nggak lagi karena jangan menjaganya karena Udah terbiasa. sudah biasa. Jadi pas hari pembuatan tugas itu saya mulai di satu hari nanti di hari Sabtu atau Minggu atau di kedua harinya kan gue banyak kali tugas minggu ini sudah pun minggu depan gitu. Ada hari yang khusus Memang di hari khusus ini buat ikan buat itu ya buat tugasnya nggak boleh ditambah di rumah karena mereka suka pegang di rumah lain bakalan kecandur. iya Tidak boleh kan? jadi nggak bakal kecuali biasa dan itu di film. Sekarang mulai lagi saya kan penuh kan jadwalnya, makanya buat saya hari di mana hari ini untuk sesuatu beras. Kita pasti pengen tahu kan kayak apa sih kunci yang paling penting biar bisnis itu bisa bertahan lama, apalagi di tengah banyak persaingan di jalan. Cara bertahan itu kita harus mengikuti teknologi. Misalnya kalau dulu kan apa bisa viral karena sepertinya kalau sekarang kita bisa menjadi produser langsung. Jadi sekarang mudah ya, nggak kayak dulu harus terlihat seperti Harus buktikan dulu ya kan harus sama kalau sekarang kan kita langsung kita nih iklan ke TikTok, apalagi sekarang
Ya kan gue medsos kalau gampang. dia nggak pernah buat medsos gampang, jadi harus upload medsos, TikTok, IG dan lain sebagainya. Jadi lebih baik kita buat berbagai medsos untuk kayak salah satu bentuk aja. Iya, Untuk kita ketinggalan zaman. iya, benar. Kak Aisyah pernah nggak sih mikir buat nyerah gitu pas lagi bisa ngejalanin bisnis gitu ya kan? Mikir buat nyerah gitu. Terus dalam kondisi itu apa sih yang bikin kakak ketebak gitu? Kebetulan saya buat brownies ini karena saya udah lelah dengan suara. Berarti Berarti semua motivasi. bagi saya tuh motivasi saya lelah dengan suara. Ya dalam kok itu tak kenapa rasanya tuh melelahkan mungkin kita kerja market gila. Oh mungkin maksudnya bosannya gitu kan, harus fokus kuliah juga menggunakan pikiran. Sedangkan brownies tuh ya segini udah cukup, nanti kita ada. Kalau saya tenang aja gitu, merasa tidak diburu-buru. Kalau semua kan kayak saya terburu. Iya, kayak jadi jangan Makanya buat brownies ini membuat saya kayak confident di sebenarnya dan di luar dia gitu. Jadi brownies itu kayak orang malah mikir karena buat brownies itu sebagai sesuatu yang capek ya. Iya. Kalau Tasya sendiri malah sesuatu yang menyenangkan. Iya benar. Jadi kayak semangat. Tasya kalau dari itu apa sih kesalahan yang paling besar sama Pak jalanin bisnis itu? Apa pelajaran yang kira-kira Kak Tasya ambil jadi motivasi kepada diri sendiri? Kalau pertama tadi ya, kalau nggak salah, insya Allah aku mulai mudah dulu ya, belum ada. Tapi pastinya kalau orang muda pasti kita mesti mencoba-coba tesnya. Saat ini kita langsung tahu, oh ini boleh itu kurang maniskan ya, itu semua yang manisnya. Pertama saya bawa les itu banget manis sekali, udah kayak cookies brownies sudah tak saking ibunya. Tapi banyak banget. Jadi saya kan merevisi ulang restoran. Jadi sampai pas saya pas gitu saya bahasanya, oh bisa kita jual. Saya cuma karena ada yang bisa jual lagi, ada satu kali jam dengan. Karena kan saya juga dari kelas awal sama kan ya awal yang sebelum jadi satu sebelum Gak terasa ya. dan terasa. Semoga bisa sampai berada di tahap ada tombol, ada demiawan, jadi sekitar sekali lah. Oh satu lagi, kalau memang itu setelah belajar menjualnya selalu tanya kita, saya selalu tanya next ya, Kak gimana rasanya, ada kurang tak Kak, gimana Kak, ada kondisi Kak atau kurang nggak apa di sini karena saya kan ada di kayak tuh lagi sehingga untuk orang rumah karena saya nggak ada orang di sini ada taman yang saya rumah aja jadi kayak ternyata hari itu kurang lagi saya iya kita bersihkan kok tapi masih ada. Jadi feedback dari konsumen itu sendiri kita jadi penjahat. Iya jadi kita langsung tahu oh ini gue itu kurang lagi udah ikhlas begini. Kalau dari lo menurut kakak apa sih yang bakalan kakak ulang itu kakak mulai dari lagi? Kayaknya nggak ada yang perlu diulang, nggak ada. Tapi untuk kalian semua yang perlu itu tekad kita mulai. Iya. Karena semua orang tuh punya pasti pikiran ini bisa dijual tapi nggak melakukan. Iya, akhirnya. Ketika kita punya tekad dan kita mau jual itu udah sangat biasa. Yang penting punya tekad. Seperti kita mau kasih permintaan cinta sama orang, kita harus punya tekad dan beranikan diri. Kalau kita cinta sama ibu, setelah kita berhasil berada di tekad itu dan kita dengan diterima, kita harus lanjutkan bertahan sama seseorang ini. Begitu juga ketika kita berbisnis, kita udah berada di tekad dan berusaha memulai, kita harus berusaha bertahan. Naik turunnya gimana, apa sih yang harus kita bisnis kita tuh gitu. Jadi nggak boleh setengah hati ya. Nggak boleh setengah. Kalau setengah hati ya kita bisa aja mulai bisnis tapi besok bisa aja kita nggak mulai dulu gitu kan setengah hati. Soalnya kayak
semua orang tuh pasti punya pengen mulai ini sampai dua itu, tapi kalau keadaan nanti pasti ya tetap aja stuck di situ gitu. Iya, betul. Menurut Kak Aisyah, anak muda sekarang itu lebih baik berbisnis, kalau gitu berbisnis atau kuliah sambil berbisnis atau pun kuliah aja? Menurut saya itu balik lagi ke bisnis masing-masing. Ketika kita berbisnis, kita kan udah terpecahkan gitu pikiran. Kalau mau kuliah sama bisnis harus dibagi. Kalau memang kalian tidak mau bisnis, kalian mau fokus dapat nilai bagus terus juga boleh lanjutkan kuliah kalian. Tapi kalau saya tuh yang paling dulu terbiasa, di Johan. Kalau dulu saya sekolah sama ekskul, jadi saya kalau kuliah itu dibuka. Sekarang saya kuliah di teman bisnis, jadi ada kesibukan. Karena saya sudah terbiasa ada kesibukan itu mendorong saya untuk melakukan si kuliah ini. Kenapa demikian? Karena ya saya berpikir tuh waktu awal saya tahu kan setelah dan saya buat tugas dan ini jadi kenapa rasa masih punya waktu kali ya. Jadi ketika udah ada bisnis nih, saya harus buat tugas besok nggak suka progres karena ini bawa untuk tugas dan ada pikiran ini. Jadi tergantung orang ya. Kalau yang semangat satu hal ya udah satu hal aja. Iya. Tapi kalau kalian mau mulai bisnis, saya bilang tadi harus sebagai tekad dan kuat. Sama kita mau itu kita bagi itu. Kita bisa manajemen pikiran kita. Ya. Apalagi kalau bisnis pas awal aku gimana sih cari dengan aku apalagi kalau kita lihat orang itu kan belum tentu langsung laku nih. Orang kan masih berpikir enak yang dilihat kasih laporan dulu. Tapi kita bagaimana kita hasil dalam seminggu ketika nggak ada yang beli, tapi kita harus standby di situ untuk semoga ada yang beli sampai di titik kita bakal ada yang beli, bakal dicari kita beli itu. Jadi saran saya kalau mau bisa kuliah aja, tapi kalau emang kalian bisa bagi ya kuliah sambil kerja atau kuliah sambil bisnis. Kalau jangan kuliah tekad yang untuk bertahan gitu. Kalau kerja lagi kita kan ada karyawan, pasti ada selalu ada keras sama ada konsumen. Kalau ada masalah kita harus minta ke konsumen, kita kena mana lagi sama perasaan dengan bisnis kita tinggal tapi kita terus manage uangnya gimana, manage medianya gimana, aturnya gimana, kita semuanya diskusinya beda-beda gitu untuk Target bisnisnya untuk kedepannya itu gimana sih kalau kita mau main untuk target kedepannya mungkin pengennya yang toko sama karyawan, mungkin kalau paling besar bisa lewat Aceh, seluruh Aceh juga internasional insyaallah. Karena kemarin dan juga teman saya yang di mana semoga internasional ini targetnya buka cabang ataupun gue benar. Oke, Kak Aisyah ini udah selesai di rumah. Nah, ada nggak sih saran gitu atau mau sumpah juga teman-teman semua gitu atau tadi sudah jadi itu pesan-pesan gitu buat teman-teman semua. Kalau dari saya sih, kalau memang kalian mau mulai bisnis, mulai terus walaupun masih salah, tapi masih bisa melakukan hal yang lebih baik lagi ketika udah salah ya. Iya. Nah kita bisa berulang lagi, bisa kayak menjalinnya berusaha lebih baik lagi untuk biar gak capek. Yang penting kita punya tekad untuk berani mulai gitu, untuk mau dari segi pendidikan, segi bisnis, apapun itu yang kalian tekadkan, kalian harus berani mulai terlebih dahulu. Karena ngapain kalian merancang semua hal yang kepala kalian tapi tidak finalisasi sendiri. Iya, benar. Langsung di aplikasikan di dunia nyata gitu. Jadi kita sebagai anak muda itu kita harus berani memulai semua. Dan ya, balik lagi ketika buat bisnis jangan lupa happy pay sama customer itu akan sangat dihargai sama customer juga, berpengaruh banget ya buat iya pasukan yang bagus kali ya dari Kak Aisyah ini. Oke teman-teman, sekian podcast dan ini sampai jumpa lagi.